Mase. Oke, baik. Selamat pagi Bu Komang. Mute, Pak. Baik, selamat pagi Bu Komang. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Pak. Ya, apa hari-hari ini menyenangkan Bu Komang ya? Menyenangkan, namun masih ada sih rasa yang mengganjal di hati saya, Pak. Oh Untuk hari iya, ini, ya. kok ada yang mengganjal. Kira-kira apa itu Bu Komang? Pada hari ini Bu Komang mau menyampaikan apa sih? Ya, gini Pak, saya hari ini menemui Bapak untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Bapak. Di Oh, mana ya, ada permasalahan yang Bu ya, Komang hadapi. Seperti apa sih Bu Komang permasalahan yang Bu Komang hadapi saat ini? gini loh Pak, saya kan sebagai wali kelas 6, Pak ya, siswa saya ya identik yang jiwanya sudah agak mau naik ke SMP itu kan yang jiwanya yang sudah besar-besar seperti itu agak susah sih diatur Pak ya. Dimana siswa saya itu sekarang susah diatur dengan sembarangan membuang sampah seperti itu Pak permasalahannya. Oh, jadi intinya ini siswanya kurang menyadari bagaimana eh, kesadaran dirinya terhadap membuang sampah yang masih sembarangan. Nah, kira-kira Bu Komang, eh, apa sih yang menjadi penyebabnya sehingga siswa ini eh, tidak menyadari mau membuang sampah Ya sesuai Pak, tempatnya? gini yang saya lihat sih dari sehari-hari siswa saya itu setelah saya analisis penyebabnya itu mereka itu tidak mau gimana ya Pak ya sadar dengan lingkungan bersih seperti itu Pak. Padahal di kelas saya itu sudah menaruh tong sampah seperti itu di depan kelas itu Pak. Sudah ada 2 jenis tong sampah, baik organik maupun non organik. Di sana tujuannya kita sebagai guru di sekolah kan biar juga mereka melaksanakan apa pemilahan sampah seperti itu Pak. Tapi untuk sekarang ini masih banyak siswa saya yang kurang sadar Pak, di mana mereka banyak yang makan ke kelas saat jam istirahat dan sampah-sampah mereka itu ditaruh di kolong mejanya seperti itu Bapak. Iya, benar sekali Bu Komang. Jadi permasalahan sampah itu memang menjadi fenomena di mana-mana ya. Iya. Termasuk jadi sekolah saya juga begitu. Nah, kira-kira Bu Komang, dari kejadian atau dari permasalahan Bu Komang tadi digambarkan tadi, eh, apa sih langkah-langkah yang sudah Bu Komang lakukan selama ini di kelas untuk menangani itu? Nah, untuk langkah yang secara sederhana yang saya lakukan di sekolah itu yaitu menegurnya terlebih dahulu Pak agar mereka tidak makan di kelas seperti itu saat jam istirahat dan diusahakan untuk makan di luar dulu saat jam istirahat. Nah, kemudian juga saya memperingatkan agar mereka membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Baru langkah seperti itu sih yang saya lakukan, Pak, untuk saat ini. Oh iya, Bu Komang jadi sudah melakukan langkah-langkah yang Bu Komang merasa perlu lakukan sebelumnya. Nah, Iya. itu menjadi penting agar siswa itu menjadi sadar itu. Tetapi ternyata kondisinya masih belum mau berubah secara signifikan ya begitu Bu Komang ya. Iya, betul Iya. sekali, Bapak. Nah, kira-kira Bu Komang, Iya. langkah apa yang akan Bu Komang lebih lanjut lakukan untuk meningkatkan bagaimana kesadaran siswa ini agar mau meningkatkan kesadarannya dalam membuang sampah. Seperti situasi yang Bu Komang ideal ingin lakukan. Oh, Ya, begitu. Iya, Pak. Untuk kali ini sih saya sudah memiliki beberapa rencana, Pak ya. Untuk menangani hal tersebut, Pak. Ini baru rencana saya di mana saat saya mengajar di kelas,
nanti saya akan menyelipkan apa sih dampak yang bisa disebabkan karena terjadinya sampah yang berserakan seperti itu, sehingga nanti akan memunculkan nyamuk-nyamuk yang banyak, kemudian adanya lalat dan lingkungan kita menjadi kotor. Nanti yang akan selipkan di materi-materi pembelajaran saya. Kemudian kalau bisa saya juga akan menayangkan sebuah video-video yang berisi tentang dampak dari apa namanya, sampah yang berserakan seperti itu, Bapak. Dan penyakit-penyakit apa yang bisa nanti akan disebabkan dengan adanya lingkungan yang kotor, seperti itu, Bapak. Kemudian ada juga nanti rencananya di sekolah saya juga saya akan menyusun sebuah program yaitu Sabtu Sehat, di mana setiap hari Sabtu itu anak-anak akan membersihkan lingkungan sekolah, baik di kelas maupun di ruang-ruangan yang lainnya. Nah, ini juga merupakan proyek P5 kami, Pak. Nah, di sana di mana saya mengambil di apa namanya itu ya, yang berkelanjutan itu, Bapak, untuk pemilahan sampah dan juga Iya. nanti pembuatan pupuk organik seperti itu, Pak, ya, dari penimbunan sampah itu. Nah, di sana kemungkinan hari Sabtu, setiap Sabtu rencananya saya juga akan memaparkan di halaman bahaya-bahaya dari dampaknya ada sampah seperti itu, Bapak. Baik, Bu Komang, sangat luar biasa. Jadi langkah-langkah yang akan Bu Komang lakukan, mulai dari menyelipkan di pembelajaran dengan menayangkan video-video tentang kesehatan, bahkan sudah mulai memprogramkan kegiatan Iya. Sabtu Sehat. Itu sangat luar biasa, Bu Komang, rencana Bu Komang. Ya, nah yang saya tanyakan adalah Bu Komang nantinya ini bagaimana apa namanya kendala yang mungkin akan terjadi atau yang ada, apakah Bu Komang sudah memikirkan dari program Bu Komang ini, apakah Bu Komang sudah memikirkan apa ada enggak tantangan yang mungkin dihadapi? Iya. Baik, Bapak. Untuk tantangan dan kendalanya itu pastilah ada, Bapak, di mana kayak tadi itu kan kesadaran diri, Pak, ya. Kalau kesadaran diri itu kan yang kita tahu itu harus muncul dari diri sendiri, baik, terutama untuk siswa kita, Pak, ya. Nah, untuk menghadapi tantangan itu, alangkah baiknya kita yang sebagai guru memberikan contoh, Pak, untuk siswa kita, menyadarkan diri dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian selalu mengingatkan siswa kita bahwa dampaknya itu sangatlah berbahaya bagi kesehatan. Seperti itu, Pak, caranya saya nanti untuk menghadapi tantangan itu, seperti itu. Iya, jadi memberikan tauladan Bu Komang ya. Iya, Ya, memberikan tauladan, kemudian menyampaikan bagaimana sih dampaknya ketika kita akan membuang sampah itu secara sembarangan. Tentunya akan berdampak yang kurang bagus. Mungkin iya, disampaikan itu berulang-ulang mungkin Bu Komang ya. iya, Pak, iya. Ya. Jadi mulai kapan Bu Komang ini akan melakukan rencana yang akan Bu Komang susun nantinya? Saya akan melakukannya secepatnya, Bapak. Nah, bila perlu nanti setelah ini akan saya terus menyelipkan hal-hal tersebut. Secara langsung saya akan melakukan tindakannya seperti itu, Bapak. Untuk menangani hal ini semakin cepat semakin baik, Bapak. Iya, luar biasa. Semakin cepat, semakin baik. Ya, sangat bagus Bu Komang. Nah, Iya, dari rencana Bu Komang ini, dari rencana tindak lanjut yang akan Bu Komang lakukan, kira-kira Bu Komang pasti punya gambaran sejauh mana keberhasilannya nanti dari rencana Bu Komang. Mungkin Bu Komang bisa gambarkan sejauh mana nantinya mengukur keberhasilan dari rencana Bu Komang yang akan lakukan ini. iya, baik, Bapak. Nah, untuk saya mengukur hal tersebut, saya melihat nanti di setiap kelas itu kan sudah saya sediakan tong sampah, di mana nanti setiap keluar siswa, saya akan mengecek di sana apakah siswa itu sudah
memilah sampah itu, menaruh sampah sesuai dengan tempat tongnya itu, baik yang organik dan non-organik. Kemudian saya melihat gerak-gerik siswanya apakah masih ada yang makan di kelas atau tidak saat jam istirahat. Dan juga saya melihat lingkungan kelas saya apakah sudah bersih ataupun masih ada hal-hal yang memang perlu saya himbau lagi kepada anak-anak. Selain itu, saya juga akan selalu mengingatkan kepada siswa bahwa kita itu juga memiliki kesepakatan kelas, seperti itu Bapak. Nanti eh, di mana kita juga akan menjaga kebersihan dalam kesepakatan itu Bapak. Setiap hari akan saya ingatkan siswa-siswa saya. Seperti itu Bapak. Oh ya, bagus Bu Komang. Jadi keberhasilan ini terlihat ketika Bu Komang nanti menemukan bagaimana siswa itu mampu memilah sampah sesuai dengan tempatnya. Iya. Kemudian yang terpenting adalah tergambar lagi bahwa di kelas Bu Komang itu kelihatan bersih, tidak ada sampah. Kemudian mulai timbul kesadaran siswa yang terutama, ya Bu Komang Iya, ya? iya betul sekali Bapak. Kesadaran Iya, siswa untuk menjaga kebersihan dalam kelasnya. Ya itu sungguh luar biasa. Nah, iya Bapak. lalu bagaimana Bu Komang untuk menjaga komitmen Bu Komang ini nanti dari rencana ini seperti apa Bu Komang? Nah, untuk menjaga komitmen saya ke depannya, Hmm. saya tetap akan melakukan sharing dengan teman sejawat di sekolah untuk dapat menyadarkan siswa bagaimana bahayanya sampah yang akan terjadi apabila hal itu dibiarkan seperti itu Bapak. Kemudian untuk selain itu juga saya memerlukan dukungan Pak dari kepala sekolah dan teman-teman sejawat untuk melakukan biar rencana saya yang saya susun ini berhasil seperti itu Pak di sekolah saya. Iya, jadi memerlukan kolaborasi Bu ya Iya, untuk betul menjaga sekali komitmen Bapak. ini Iya. di samping terhadap siswa yang menjadi target Bu Komang meningkatkan kesadarannya, tapi di rencana Bu Komang ini perlu juga kolaborasi yang melibatkan Bapak Kepala Sekolah, Iya. rekan sejawat, sehingga nanti program Bu Komang ini dapat berhasil. Kan Iya. begitu Bu Komang ya? Iya, betul sekali Bapak. Ya, jadi dari apa yang Bu Komang sampaikan di sana sungguh luar biasa. Jadi Bu Komang sudah mempunyai rencana yang sangat bagus dan mudah-mudahan itu bisa Bu Komang laksanakan sesuai dengan rencana Bu Komang sehingga nanti berdampak tentunya kepada siswa itu sendiri. Iya, Ya, baik nah Bapak. Bu Komang, kita sudah Bu Komang menyampaikan dari permasalahan tadi, kemudian Bu Komang mengutarakan bagaimana gambaran siswa yang ada di kelasnya Bu Komang tadi, dan Bu Komang sudah menyampaikan langkah-langkah yang akan Bu Komang tempuh. Nah, dari kegiatan hari ini, sharing hari ini Bu Komang, apa Iya. sih yang Bu Komang sudah peroleh pada pagi hari ini Bu Komang? Iya, baik Bapak. Setelah saya melakukan sharing dengan Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah, saya sudah merasa sedikit plong Pak dan lega sekali karena saya bisa berkonsultasi dengan Bapak mengenai permasalahan saya. Kemudian saya juga bisa menemukan solusinya. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak ya. Ya, luar biasa. Jadi hari ini, sharing hari ini ternyata Bu Komang sudah mampu menemukan ya Iya, harapan-harapan itu untuk mencapai tujuannya. Saya berharap apa yang Bu Komang rancang ini bisa berhasil dan mulai menimbulkan kesadaran bagi siswanya sehingga apa yang menjadi tujuan Bu Komang di kelasnya bisa tercapai dan nanti Bu Komang bisa melakukan atau menjalankan komitmennya Bu Komang seterusnya dengan baik ya. iya, baik Bapak. Iya, luar biasa Bu Komang. Iya, terima Sampai kasih ketemu Bapak. nanti di sharing berikutnya nanti kita tinjau bagaimana rencana Bu Komang untuk Iya, selanjutnya. siap Bapak, siap. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Pasek.
langsung Pak ya. Nggih. Baik, selamat pagi Pak Pase. Selamat pagi Bu Komang. Iya, bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Kabar hari ini baik Bu Komang. Sangat Iya, baik seperti cuaca yang cerah pada hari ini. Suasana iya, hati pun baik dan iya, harus begitu Pak ya. bahagia. Iya Nah, harus. hari-harinya Bapak hari ini sudah baik ya Pak ya? Sangat baik Bu Komang. Jadi selepas hari raya ya kita berkumpul sama keluarga aja. Jadi hati itu masih dalam keadaan yang adem Bu Komang. Iya. Nah, untuk hari ini apa tujuan Bapak menemui saya Bapak? Baik Bu Komang. Jadi walaupun dalam hati yang bahagia, yang cerah seperti hari ini, namun tentunya ada sesuatu yang mengganjal dalam Iya. hati saya karena saya terkadang memikirkan situasi bagaimana sih terkait dengan tugas saya di dalam pembelajaran di kelas ya. Oh, iya. Jadi saya menyampaikan di sini Bu Komang dulu bagaimana Nggih. situasi saya di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Saya sendiri ini adalah sebagai seorang guru PJOK di sekolah Bu Komang. Nah, Iya. namun dalam hal ini saya juga ditugaskan sebagai wali kelas. Nah, di dalam mengemban tugas ini saya di dalam kelas itu mendapati situasi kelas dalam pembelajaran itu ada yang terasa kurang, Bu Komang. Iya. Nah, itu Kira-kira apa itu Bapak? kekurangan yang saya temui itu Bu Komang bagaimana ada beberapa siswa yang ketika pembelajaran itu kurang efektif, kurang aktif begitu loh di Oh dalam iya. pembelajaran. Nah, penyebabnya karena di dalam pembelajaran ini ada 4 siswa saya itu eh, kurang memiliki ada kemampuan membacanya yang kurang baik Bu Komang. Jadi Oh begitu. baru tahapan mengeja. Nah, sehingga Oh, di dalam pembelajaran di dalam kelas ini saya merasa bagaimana sih memiliki tanggung jawab tersendiri, bagaimana saya mampu meningkatkan kemampuan anak ini untuk memiliki kemampuan membaca yang baik, yang minimal lah setara dengan temannya, tidak lagi iya. nanti mengeja dan apa namanya bahkan harapan saya nanti mampu seperti teman-temannya begitu Bu Komang. Oh iya, betul sekali ya Pak ya. Oh Pak, Bapak menyampaikan permasalahan Bapak sekarang ini adalah di mana Bapak sebagai wali kelas 3 memiliki 4 siswa yang kurang mampu membaca, seperti itu Pak ya? Nggih, nggih Bu Iya, Komang. oh iya. Nah, untuk permasalahan itu apakah Bapak sudah mencari tahu dulu apa sih penyebabnya kenapa siswa itu belum bisa membaca sampai sekarang? Padahal dia kan sudah naik ke kelas 3 ya Pak ya. Yang kita tahu itu calistung itu kan ada di kelas 1 sama 2 Pak ya. Nah, Betul Bu sekarang Bapak Komang. sudah mencari gini ya Pak ya penyebab kenapa anak itu bisa seperti itu Pak? Ya, saya sempat Bu Komang. Jadi saya mengetahui situasi ini ketika di dalam pembelajaran di awal pertemuan itu saya mencoba kepada beberapa siswa termasuk ini yang 4 orang ini untuk membaca dan saya menemukan ternyata eh, siswa ini kurang lancar di dalam membaca. Nah, kemudian penyebabnya setelah saya telusuri itu karena memang berbeda dari keempat ini tidak tidak satu jenis penyebabnya. Jadi ada yang Oh, berbeda-beda. Yang di satu sisi karena memang ada 2 orang siswa ini karena memang memiliki latar belakang yang memang apa orang tuanya yang memang pekerjaannya itu tidak ada di sini. Jadi mereka tidak didampingi oleh orang tua sehingga berarti di luar kurang ya, ya belajar di rumah itu secara mandiri. mandiri ya. Mandiri sih tidak ada yang mendampingi itu. Kemudian yang kedua mungkin ada kurang tertarikan terhadap apa namanya Pembelajaran. pembelajaran. Iya. Jadi sering tidak mengerjakan PR. Jadi Oh, kembali ada kesadaran dirinya untuk belajar ataupun apa namanya kekurang tertarikannya terhadap iya, iya. pembelajaran itu. Ya, Oh, seperti iya. itu yang mungkin penyebab yang saya analisa Bu Komang. Oh, iya, iya, Bapak.
Berarti Bapak sudah mencari tahu ya penyebabnya yang kenapa sih siswa itu bisa tidak tertarik dalam hal membaca seperti itu Pak ya. Padahal dia Iya, suka harusnya kan dalam tingkatan kelas itu harusnya sudah bisa begitu Pak Pak saya. iya Nah, betul Kak. setelah Bapak mengetahui penyebabnya, apakah Bapak sudah melakukan tindak lanjut dulu? Tindak lanjut seperti apa sih yang Bapak lakukan dalam menghadapi siswa ini gitu? Seperti itu Ya, Pak. tindak lanjut yang sudah saya lakukan, eh, pertama-tama Bu Komang, apa namanya, mengemas pembelajaran itu dengan sesuatu yang lebih menarik. Misalnya dengan eh, game ya, game Iya, kosakata yang seperti itu yang sudah saya lakukan. iya bagus itu. Eh, yang kemarin memang sih ini ada progres. Jadi siswa ini Iya, tertarik gitu. Jadi iya, misalnya dengan menampilkan gambar, kemudian dia menyusun kosakata apa yang ada dari gambar itu apa. Kemudian dia mencari hurufnya dan dirangkai seperti itu, Bu Koma. Nah itu yang iya, sudah saya lakukan untuk membantu iya. siswanya yang Bagus selama ini. sekali. Iya, bagus sekali itu, Pak. Itu berarti memunculkan motivasi juga ya dari siswa kita. Kalau kita belajar sambil bermain game itu kan berarti dia Iya, ada niatnya, ada motivasi yang tingginya untuk ikut. Ah, saya ikut seperti itu, Pak ya. iya. Nah, setelah ini apakah Bapak memiliki rencana-rencana aksi yang nantinya akan Bapak berikan lagi kepada siswa untuk agar mau lagi menambahkan motivasi mereka dalam hal membaca sehingga nanti di kelas tinggi dia ya bisalah sedikit tidaknya untuk membaca ataupun mau niatnya mengambil buku seperti itu Bapak. Nah, itu dah Bu yang sedang saya pikirkan selama ini ya. Ah, saya mencoba mencari ide-ide seperti apa. Nah, Iya, setelah saya mencari literatur ataupun mencari sumber-sumber di lewat eh, teman maupun dari media internet. Nah, saya iya, ingin menggambarkan seperti ini. Selain dengan cara-cara mengemas pembelajaran, iya, eh, dengan menarik gitu menggunakan game seperti yang sudah saya lakukan, iya, iya, saya juga perlu nanti menerapkan bagaimana eh, melakukan pendampingan teman sejawat. Dalam hal ini saya ingin membuat program guru cilik dalam artian seperti ini Bu Kemang. Saya di iya, sekolah setiap pagi itu ada program literasi namanya literasi iya, pagi. Mungkin ini iya, sudah lumrah di setiap sekolah iya, ya. iya, Tetapi saya ingin mengemas ini bagaimana nanti saya ingin melibatkan rekan sejawatnya, terutama anak kelas 6 ini, untuk mendampingi siswa saya yang kurang bisa membaca. Jadi itu ah, dilakukan setiap pagi. Mereka yang mengajari, kemudian mendampingi, kemudian mengarahkan bagaimana membaca. Nah, jadi nanti karena apa? Kenapa tidak guru selain guru? Karena ketika dengan rekan sejawat nanti ini akan apa namanya lebih hubungannya akan lebih erat, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa iya, betul canggung, lebih sekali Bapak. terbuka. Iya, Nah seperti itu memang sehingga saya ingin iya, memprogramkan apa namanya ini pendampingan dari guru cilik namanya program guru cilik nanti iya, yang akan saya iya, terapkan ke depan. Nah selain iya, itu saya juga akan melakukan kolaborasi tentunya Bu Komang. Jadi iya, iya, ketika saya menerapkan program ini tentunya tidak akan bisa saya sendiri Bu Komang. Jadi iya, perlu betul. melibatkan rekan sejawat yang juga Iya, mendampingi, kemudian dukungan dari Bapak Kepala Sekolah terkait iya, dengan program betul. ini, sehingga nanti harapan saya di semester depan itu sudah ada progres kemampuan anak-anak. Bagus. Seperti itu, Bu Iya. Komang. Iya, bagus sekali Bapak. Bagus sekali rencananya itu ya, Pak ya. Nah, dari rencana Bapak yang sudah Bapak paparkan, kira-kira kapan Bapak mau memulainya, Bapak? Saya akan memulai sesegera mungkin, Ibu. Mungkin Iya, hari Senin ini saya akan mencoba berkoordinasi dengan wali kelas 6 begitu, iya, kemudian dengan anak-anak yang bersedia untuk menjadi pendamping mereka atau guru cilik mereka, Bu Komang. Jadi iya, begitu literasi pagi kita akan arahkan, kemudian saya juga memerlukan dukungan dari rekan sejawat ini untuk iya, mendampingi sehingga nanti program ini bisa berjalan dengan baik. Begitu, iya. Bu Komang.
Iya, bagus Pak, kira-kira bagus. yang akan Iya, saya nanti lakukan. dari rencana-rencana Bapak yang Bapak akan susun ini sudah sangat bagus sekali Pak, di mana Bapak akan memanfaatkan teman sebagai tutor sebaya ya Pak ya, untuk Iya, membantu nggih, seperti temannya. itulah Bu Kom. Iya. Nah, untuk melaksanakan ini, apakah Bapak memiliki komitmen Pak? Nah, untuk kedepannya bagaimana biar bisa program Bapak itu terus berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang sangat bagus nantinya, gitu seperti itu Bapak. Iya, tentu Bu Komang. Jadi ke depan setelah saya merencanakan program ini, jadi komitmen saya itu adalah bagaimana saya bisa melaksanakan program ini secara berkelanjutan. Dalam Iya, artian bagaimana saya akan mengontrol bagaimana program ini berjalan setiap pagi. Selain iya, iya. itu, apa namanya, selain pembelajaran di kelas, saya mengutamakan program ini untuk bagaimana bisa dijalankan seterusnya. Dalam Iya, artian saya mendampingi, mengawasi, dan mengarahkan tentunya kepada anak saya yang belum mampu membaca, dan begitu juga kepada yang kakak kelasnya yang menjadi guru ciliknya atau mentornya iya, iya, di iya. dalam pembelajaran uh, apa namanya literasi pagi itu. Nah, gitu Oh, kira-kira Bu Komang. iya, bagus sekali Bapak ya, programnya juga bagus. Nanti juga akan berdampak pada semua siswa, tidak hanya sebagai di kelas Bapak saja ya, tetapi juga di kelas yang lain ya, Bapak. Bagus sekali program Bapak ini ya. Nah, untuk hari ini setelah Bapak sharing dengan saya, bagaimana perasaannya Bapak hari ini? Apa kira-kira sudah ada hal yang bisa lebih bagaimana Pak? Bisa Bapak sampaikan? Iya, setelah melakukan pertemuan hari ini dengan Bu Komang, sharing pada pagi hari ini, jadi saya merasa sedikit lega ya, sedikit lega. Jadi dengan sharing keterbukaan ini saya merasa apa namanya mendapatkan semangat, kemudian juga menemukan harapan atau tindak lanjut seperti apa yang akan saya lakukan. Jadi dari awal tadi uh, sharing saya menyampaikan permasalahan itu, unek-unek saya kepada Bu Komang. Jadi hari ini saya merasa lega dan akhirnya saya bisa menemukan Bu Komang Iya, apa yang menjadi rencana saya yang untuk ke depan ini, bagaimana saya bisa mengatasi uh, efektivitas, bagaimana membuat siswa saya itu menjadi aktif juga di dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan kemampuannya di dalam membaca. Nah, jadi itu harapan saya semoga dengan program yang saya susun, semoga nanti siswa-siswa saya bisa mencapai mampu meningkatkan kemampuannya di dalam membaca sehingga keaktifan di kelas dalam belajar itu menjadi lebih baik lagi Bu Komang. Nah, iya, seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini iya, Bu Komang. Luar iya, biasa bagus Bu sekali. Komang. Iya. Bagus sekali Bapak ya, di mana di awalnya Bapak menyampaikan permasalahan Bapak dengan 4 siswa dalam kelas Bapak yang tidak bisa membaca. Kemudian Bapak sudah menemukan penyebabnya. Setelah itu Bapak merencanakan apa sih nanti beberapa program yang akan Bapak susun di sekolah ya dengan melaksanakan tutor sebaya kepada siswa Bapak sehingga nanti Bapak juga berkomitmen untuk kedepannya itu akan menghasilkan siswa itu yang bisa membaca dan keberhasilannya dalam pembelajaran seperti itu Bapak Pasek ya. Nah, semoga nanti program-program yang Bapak sudah rencanakan bisa berhasil dengan baik dan kalau bisa nanti sharing-sharing lagi dengan saya bagaimana hasilnya ke depannya, apakah ada perubahan, apakah tidak, Bapak bisa sharing lagi dengan saya, nanti kita akan bersama-sama mencari solusinya. Nah, untuk hari ini, pertemuan hari ini, apakah Bapak ada lagi yang ingin disampaikan Bapak atau tidak? Terima kasih Bu Komang. Ya, Sudah ya? mudah-mudahan sharing hari ini sangat bermanfaat Bu Komang ya. Dan Iya, terima kasih sekali lagi. Jangan sungkan-sungkan nanti Bu Komang kita akan
jika ada sesuatu mohon meluangkan waktu Bu Komang Iya, membantu saya siap. dalam Siap, sharing-sharing Bapak. berikutnya Siap. untuk Iya, pembahasan. baik, Terima Bapak. kasih Iya, Bu terima Komang. kasih. Nggih.